Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksamana Muhammad Haris Nurrahman, asal dari Prodi TIP Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya di sini akan menerangkan atau menjabarkan tentang tugas yang dibuat oleh untuk tugas Gamtek pengganti UAS. Seperti yang tertampil di layar laptop tersebut, bahwasannya saya mengambil desainnya adalah desain kursi kayu yang biasanya kita temukan di bangku SD, SMP, dan SMA. Saya mengambilnya karena desain ini simple dan tidak terlalu rumit bagi saya. Saya sebenarnya jujur tidak begitu fasih menggunakan AutoCAD dan juga tidak begitu paham mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat di AutoCAD. Saya sudah belajar banyak tentang AutoCAD di YouTube, tapi seketika jika diterapkan, hal itu berbanding terbalik. Saya agak kesulitan untuk memahaminya dan menyerapnya, karena mungkin saya juga menyadari bahwa tiap-tiap individu juga mungkin ada sisi positif atau negatifnya, atau keunggulan atau yang tidak dia bisai. Jadi saya menganggapnya seperti itu saja. Jadi di sini saya menggunakan desain kursi ini sebenarnya bisa jika diwarnai menjadi coklat, akan tetapi harus menggunakan yang berbayarnya atau subscribernya atau yang premiumnya. Ini saya mengambil dari desain kursi ini, itu ukurannya kalau nggak salah sekitar panjangnya itu 60, lebarnya itu 20, terus sama panjang kali tinggi kali lebar, ya kan? Panjangnya 20, lebarnya 20, tingginya 60 kalau nggak salah, yang bagian kaki-kaki depan. Sama halnya dengan kaki-kaki depannya, bagian samping, dua samping kanan kiri ini juga sama. Terus untuk yang bagian kaki-kaki belakang untuk kursi ini mempunyai panjang 20, lebar 20, sama ketinggian 150 atau 2 meter juga bisa. Untuk papan tempat duduknya ini saya buat kalau nggak salah itu 30 atau 40 cm untuk lebarnya, dan panjangnya itu sekitar kurang lebih 80 atau 60-an, saya juga lupa. Dan untuk yang ini kayu di bagian sekeliling kursi ini sama halnya dengan yang ada di sini. Dan untuk yang papan di belakang ini saya menggunakan panjang sekitar 100 cm kalau nggak salah, lebarnya 50 cm, dan ketebalannya itu sekitar 30 cm kalau tidak salah. Mohon maaf jika salah atau tidak mencantumkan tinggi atau ukurannya, karena saya di sini juga kemarin sudah mencoba-coba mengutak-ngatik di AutoCAD, tetapi gagal terus dan saya itu hampir frustasi atau agak kelelahan gitu dalam memahaminya, karena saat saya menirukan atau melihat contoh seperti saya kemarin itu menggambar komponen yang ada di baut kan mempunyai komponen lingkaran spiral yang digunakan untuk menancapkan. Saya adopsi untuk menggambar spiralnya di pulpen, tapi lebih sulit ketika saya adaptasikan. Dan seperti inilah contoh dan hasilnya. Saya mengerti bahwasannya yang disuruh atau dikerjakan di UAS Gamtek itu adalah 3 level dari sebuah barang atau sebuah produk.
Akan tetapi saya di sini akan menjelaskan saja karena kemarin saya sudah membuat membuat paku maksudnya, terus membuat komponen-komponen yang ada di pulpen standar. Kan ada komponen plastik di bagian tutup utamanya sama tutup bagian belakangnya, terus bagian tinta isian plastik, bagian lingkaran pada plastik itu kan ada sih. Bentar. Ini pulpennya kemarin saya coba gambar, tapi sulit. Ini kan bagian bundar, tetapi bundarnya meruncing di sini dan agak pipih di bagian atasnya, dan ini juga pipih dan tidak lancip lah ibaratnya itu. Terus di sini saya coba gambar ini juga lumayan sulit ternyata. Gambar ini saya bingung di gambar penanya ini ya, bagian pena buat nulisnya ini. Terus di bagian tulisan timbul, ini tulisan standar ini saya agak bingung di bagian ini karena ada semacam tekstur untuk biar tidak licin saat ketika disentuh atau ketika tangan berkeringat. Di bagian ini juga saya kesulitan menggambar bagian plastik yang buat pegangan pulpen sama yang bagian sini ininya sama yang di bagian belakangnya sini. Saya sudah mencobanya beberapa kali tetapi sangat sulit untuk saya pahami, makanya saya membuat kursi saja sebagai tugas ujian akhir saya. Saya mengetahui bahwa komponen ini menjadi komponen yang berlevel 0, tetapi saya mengetahui bahwa komponen-komponennya itu ada banyak sekali dari kursi tersebut, semisal dari balok kayu, papan kayu seperti yang ada di ininya, di penyangga punggung sama yang di tempat duduknya. Balok kayunya berukuran bervariasi yang menjadi kaki-kakinya, dan juga yang di level 2 itu adalah paku, cat, dan macam-macamnya lah. Mungkin kalau ditambahkan juga ditambahi semacam karet di bagian kaki-kakinya sehingga kursinya ini tidak membuat lantai atau pavling jadi rusak karena geserannya. Sekian dari saya, Laksamana Muhammad Haris Nur Ramadan, dengan nomor NIM atau nomor urut 07. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang sempurna dalam pengerjaan tugas. Saya hanya manusia biasa dan mencoba untuk yang menjadi yang terbaik. Jika ini belum bisa membuat yang terbaik, maka saya akan mencobanya lagi, atau ya itu tadi, saya tidak bisa dan saya mungkin menyerah. Ini bukan bidang saya, dan seperti yang dikatakan oleh motivator atau dikatakan oleh diri Corbuzier, itu idola saya, bahwasanya kita itu diciptakan untuk terlahir menjadi seorang ahli yang tepat pada satu bidang, bukan di seluruh bidang. Dan jika di seluruh bidang kita bisa menguasainya, itu akan membawa dampak pemerataan nilai atau pemerataan skill pada seluruh bidang itu, dan tidak ada skill yang menonjol dari saya ataupun seorang individu itu. Jadi mohon maaf jika kurang jelas atau kurang sempurna dalam proses menjelaskan video ini. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.